Yo minasan, dalam bahasan video kali ini Min akan membahas tentang urutan nonton ataupun cara menonton ya Boku no Hero Academia ataupun My Hero Academia. Seperti apa urutan nontonnya, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Untuk pertama, kalian nonton dulu Boku no Hero Academia yang dirilis pada tahun 2016 ya, atau lebih tepatnya 3 April 2016 sebanyak 13 episode. Digarap oleh Studio Bones yang memang menjadi ciri khas ya untuk My Hero Academia, dan memang tidak ada yang menyamakan juga dengan anime lainnya. Itu adalah ciri khas yang dipunyai oleh Boku no Hero Academia secara grafis, dan tidak tidak ada persamaannya dengan anime lainnya gitu. Untuk season pertamanya menerangkan tentang Midoriya Mizuku yang bertemu dengan All Might ya. Pertemuan pertama untuk mendapatkan One for All. Di sana menceritakan tentang perjuangan Deku seperti apa dari awal mula banget nih yang gak punya apa-apa sampai akhirnya mendapatkan quirk ya One for All yang nantinya akan diterima gitu oleh si Midoriya dari One for All ataupun All Might. Di sini kalau nggak salah Deku ini sudah menjadi murid dari kelas 1E ya, jurusan pahlawan gitu. Lanjut kita ke urutan yang kedua, Boku no Hero Academia second season ya, yang dirilis di 1 April 2017, dirilis di Studio Bones juga, masih sama secara grafis, nggak banyak perbedaan, malah makin bagus gitu, sebanyak 25 episode. Menerangkan tentang turnamen ya, tentang turnamen kelas A melawan kelas B juga, memperebutkan di antara mereka ini siapa sih yang terkuat. Di sini Deku masih belum bisa mengendalikan quirknya dan masih bisa kali tembak gitu, tapi hancur tangannya, jadi ya belum bisa mengendalikan sepenuhnya dan masih noob juga ya bisa dibilang dalam mengendalikan quirk One for All. Nah, di sini kita lebih tepatnya akan melihat semua quirk yang ditampilkan di seluruh kelas 1A ataupun 1B gitu. Itu menarik sih, dirilis 2017 dan rilisnya ini hampir berapa nih? Setahun sekali, bro. Itulah yang menjadi ciri khas Boku no Hero Academia. Dirilis 1 tahun sekali dan tidak akan pernah dilupakan oleh fans. Belum lagi tidak ada fan service ataupun filler gitu. Jadi yang membuat kita apaan nih, kok nggak nyambung dengan cerita aslinya. Nah, nggak ada yang kayak gitu di Boku no Hero Academia. Lanjut kita ke Boku no Hero Academia third season. Nah, di sini adalah perang puncaknya ya, antara pahlawan melawan villain ataupun Shigaraki Tomura ya, bersama antek-anteknya. Dirilis sebanyak 25 episode, tayang di tahun 2018. Tahun sekali men, itulah yang menjadi ciri khas Boku no Hero Academia. Masih digarap oleh Studio Bones yang makin apik lagi, makin matang lagi dalam menggarap grafis yang ada di My Hero Academia. Memang di sini Deku sedikit demi sedikit sudah mulai bisa menguasai quirknya. Ditambah lagi pertarungan antara jadi tidak berfokus ke Deku aja atau Midoriya Uzuku, tapi ada Bakugo juga, Todoroki juga, terus ada si Red Riot juga. Wah, inilah gitu Boku no Hero Academia yang tidak berfokus hanya satu karakter saja, tetapi diceritakan si side side karakter ataupun karakter sampingan ataupun karakter support tuh ditampilkan, bro. Itu waduh apik banget sih. Makin bagus aja pokoknya untuk di season ketiga ataupun di tahun 2018 sorry ya. Lanjut untuk urutan keempat, Boku no Hero Academia fourth season. Di sini Deku akan mengeluarkan quirk One for All 100% ya, melawan si kalau nggak salah si mafia gitu namanya ya. Dan di sini gak banyak siswa 1E yang turun ke lapangan karena belum semua siswa 1E ini mendapatkan magang gitu. Di sini para pahlawan 1E tidak semuanya sih, biasanya hanya Deku, terus Uraraka, terus siapa lagi ya, si Red Riot. Sayangnya di sini Bakugo tidak ditampilkan ya, dan memang belum mendapatkan sensi pahlawan kalau nggak salah. 25 episode, tayang 2019 men, setahun sekali gitu men. Luar biasa ya. Bones yang masih setia menggarap grafis tentang My Hero Academia ataupun Boku no Hero Academia. Di sini akan terjadi pertarungan unik antara Deku melawan siapa namanya di sini ya?
kalau nggak salah tuh ya, yang mafia itu. Dan tidak hanya itu saja, tapi kita akan melihat aksi pertarungan ataupun pertempuran kelas 3 ya, yang merupakan siswa terkuat. Ito Miryo, Togata, terus yang apa namanya, yang kaktus, aduh bukan kaktus, dia ini bisa menampilkan quirk binatang dan menyerapnya gitu. Terus yang ketiga yang cewek satu lagi, nah itu luar biasa sih, karena mereka ini digadang-gadang sebagai siswa UA terkuat gitu. Lanjut lagi, setelah 4th season yang ditayangkan pada 12 Oktober 2019, kita ke 5 season ataupun yang sekarang. Sudah kita ketahui semua bahwa Boku no Hero Academia 5 season ini masih menampilkan pertarungan antara kelas 1A dan 1B gitu. Siapakah yang terkuat di antara 1A ataupun 1B? Berbeda dengan yang second season ya. Kan di sini pertarungan antar murid ataupun individual ya. Jadi untuk melihat seberapa jauh perkembangan quick mereka yang nantinya akan dipakai ataupun disorot gitu oleh para pahlawan pro lainnya. Kalau di 5 season ini, Nah, 5 season ini untuk melihat bagaimana sih mereka ini bisa bekerja secara tim. Itu sih yang lebih disorot ya, dan masih panjang banget, ini 25 episode, tayang di tahun 2021. Berarti peralihannya hampir tuh setahun sekali bro, 4 April 2020 sejak penayangan season keempatnya. Dilanjut lagi dari 4 April 27 Maret 2021. Bones masih setia ya. Sekali lagi kita ini apa namanya, tepuk tangan gitu untuk Studio Bones karena masih setia dalam menggarap Boku no Hero Academia ataupun My Hero Academia, yang katanya setelah pertarungan antara siswa 1A dan 1B ini akan terjadi pertarungan hebat ya antara villain versus hero lagi katanya, ataupun mengungkap tentang quirk Deku yang sampai saat ini belum terungkap ya. Ada yang lainnya juga gitu, dari pahlawan yang pertama sebelum All Might sampai diwariskan ke generasi 7 ataupun generasi Deku gitu. Ini menjadi sangat apik juga dan memang sangat ditunggu oleh para fans khususnya Boku no Hero Academia, karena Boku no Hero Academia ini dinobatkan sebagai anime terbaik kalau nggak salah ya, yang memang digarap oleh Studio Bones sejak tahun 2019 apa 2020 di Amerika kalau nggak salah ya, sebagai penonton terbanyak juga dan mendapat penghargaan sebagai anime terbaik kalau nggak salah. Dari 5 season kalian bisa lanjut ke movie pertama, Futari no Hero ya. Untuk Futari no Hero sendiri menceritakan tentang masa lalu All Might, walaupun tidak ditampilkan semuanya, tapi di sini akan berfokus pada Midoriya Izuku dan All Might dalam menghadapi apa namanya, musuh-musuhnya ya. Tidak hanya Bakugo tapi lebih berfokus ke Deku sih untuk movie pertamanya kali ini. Min, gimana dong urutan nontonnya? Apa bagusnya kita dari 3 season ataupun season 3 kita lanjut dulu ke Futari no Hero, ataupun kita tamatin dulu semua season atau lanjut lagi gitu ke Futari no Hero? Sebenarnya kalau kata Mimin sih bagusnya memang ya si Futari no Hero ini dilanjut setelah 3 season ataupun season ketiganya. Nah, kita alihkan dulu ke sini. Jadi setelah season 3 kita nonton dulu Futari no Hero, karena di sini quirk Deku masih berkembang ya. Jadi belum digunakan 100% juga, tapi mendapatkan bantuan kalau di movie pertamanya. Dari sini kalian bisa lanjut lagi movie 4 ataupun 5, ataupun beresin semua season dulu ataupun nanti lanjut gitu ke movie-nya, bebas, itu terserah kalian. Tapi kalau secara urutan tahun rilis sih season 3 lanjut ke movie pertama, Futari no Hero. Untuk selanjutnya movie 2, Heroes Rising, digarap di tahun 2019, yang harusnya Mimin taruh di sebelum season kelimanya ataupun setelah season 4 dulu lanjut ke movie 2 ya. Nanti Mimin akan recap biar kalian gak bingung juga ya. Dari season 4 kalian lanjut ke movie 2 Heroes Rising yang dirilis di tahun 2019 20 Desember. Masih Bones bro, ternyata dari movie pertama Bones juga, movie kedua Bones, dan kalau nggak salah movie ketiganya ini masih sedang digarap ya, dan akan ditayangkan kalau nggak salah pertengahan tahun mendatang ya, Agustus 2021 di Jepang.
Kita nantikan saja mudah-mudahan masuk ke bioskop Indonesia. Lanjut dari sini kan Movie 2 Heroes Rising lanjut ke 5 season. Selanjutnya kalian Futari no Hero Special. Nah, untuk Futari no Hero Special Mimin kurang tahu ya, karena sampai sekarang Mimin belum ada sub Englishnya ataupun ya apa namanya ya, yang memang kalau nggak salah ini menceritakan tentang masa lalu All Might lebih mendalam lagi gitu. Mimin belum menonton ataukah Mimin yang belum dapat, atau kalian udah nonton silahkan tulis di kolom komentar. Tapi ini kayak extra skin ataupun scene tambahan secara menceritakan tentang masa lalu All Might. Setelah Futari no Hero, kalian bisa lanjut lagi ya yang dirilis di tahun 2019. Mimin sekali lagi nggak tahu asli sampai sekarang ini belum ada ya rilisan tentang yang menjelaskan tentang masa lalu All Might ke belakang gitu. Karena kalau nggak salah kayak ekstra potongan ataupun trailernya aja, masih trailernya, dan belum ada apa ya namanya episode tambahan. Kalau kalian menemukan tentang apa episodenya sudah rilis, silahkan tulis di kolom komentar. Setelah Futari no Hero Special, kalian bisa lanjut lagi ke Boku no Hero Academia Ikinokore Keshi no Survival Kunren. Nah, untuk ini sendiri Onna ya, jadi nggak ada kaitannya dengan seri yang sudah menjelaskan dan bisa dibilang ini kayak pelatihan ekstra lah. Kalau kalian sudah menonton seluruh seri dari Boku no Hero Academia ataupun movie-nya, kalian bisa nonton yang ini nih, Boku no Hero Academia Ikinokore Keshi no Survival Kunren. Ini kayak apa ya, semacam tambahan aja buat kalian yang kangen sama Boku no Hero Academia. Setelah dari sini dirilis di tahun 2020, jadi emang masih baru gitu. Cuman kayaknya nggak ada kaitannya juga dengan yang seri-seri kemarin ataupun seri sebelumnya. Hanya kayak tambahan yang menginformasikan para fans. Lanjut ke second season Hero Note. Nah, ini Mimin nggak tahu ya, karena di sini sudah dijelaskan juga recap of Boku no Hero Academia Dead Error Week sebelum season kedua. Nah, ini kayak semacam tambahan ataupun recap dari season pertamanya. Sepertinya kalau kita lihat ataupun baca secara deskripsi memang seperti itu. Jadi memang nggak ada kaitannya. Kalian bisa simpan ataupun yang belum masuk ke season 2 bisa nonton dulu second season Hero Note ya. Jadi Mimin akan recap semuanya, dimulai dari yang pertama sampai gimana sih Min nonton yang benernya. Jadi mungkin akan Mimin recap ya dari awal sampai akhir. Untuk pertama, kalian nonton dulu Boku no Hero Academia first season ataupun season pertama. Untuk kedua, lanjut Boku no Hero Academia second season. Untuk ketiga, kalian nonton Boku no Hero Academia third season ataupun season ketiga. Lanjut dulu movie-nya ya, Boku no Hero Academia movie pertama Futari no Hero. Lanjut lagi ke Boku no Hero Academia season keempat ataupun fourth season. Setelah ini kalian lanjut ke Boku no Hero Academia movie 2 Heroes Rising. Setelah ini lanjut lagi Boku no Hero Academia 5 season yang sedang tayang sampai sekarang. Dari season terakhirnya ini kalian bisa menyaksikan tentang Boku no Hero Academia movie Futari no Hero Special yang menjelaskan tentang masa lalu All Might. Cuman Mimin asli sampai sekarang belum nonton juga tentang kisah All Might ini karena kayak masih ada scene tambahan dan memang masih belum menemukan juga. Tulis di kolom komentar kalau kalian sudah menemukan ataupun sudah menonton tentang masa lalu All Might. Dari sini lanjut ke Boku no Hero Academia Ikinokore Keshi no Survival Kunren, dan dari sini tahap akhirnya bisa dibilang bukan tahap akhir ya. Sebelum season kedua, kalian nonton dulu Boku no Hero Academia second season Hero Note yang menjelaskan tentang recap tentang season pertamanya gitu. Jadi biar gak bingung juga, tapi ini kalau menurut Mimin bisa kalian nonton ataupun dicoret juga nggak apa-apa gitu. Sekian bahasan video kali ini, jangan lupa di like, komen, dan subscribe dan di share ke teman-teman kalian dan seluruh media sosial kalian supaya channel ini makin maju lagi dan tentunya lebih dikenal banyak orang guys, karena anime bukan kartun. Goodbye.